Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Tabanan, terdapat suatu keajaiban arsitektur yang menjadi saksi bisu dari sejarah dan kekayaan budaya Nusantara. Film pendek ini akan membawa kita mengenal, mengidentifikasi, dan memahami ciri khas, ragam bentuk, penggunaan material dan ornamen, serta alasan, ide, aturan, atau adat di balik arsitektur Nusantara yang terwujud dalam bangunan-bangunan tradisional, khususnya pada area Tandekan yang terletak di dalam Puri Anom Tabanan ini. Puri Anom Tabanan berdiri pada tahun 1343 Masehi yang dibangun oleh salah satu putra Arya Damar atau dikenal juga dengan Aditya Warman, anak dari seorang bangsawan kerajaan Majapahit yang bernama Arya Kencang. Puri Anom Tabanan didirikan pada masa pemerintahan Ide I Gusti Ngurah Agung Tabanan, Raja ke-19 yang berkuasa pada tahun 1810 hingga 1843. Bangunan yang akan kita bahas berada di area Tandekan, yang artinya area istirahat. Di dalam area ini terdapat Balai Gedong. Balai Gedong ini digunakan untuk peristirahatan para tamu kerajaan, seperti para raja dan ratu yang sedang bertamu. Desain yang terkesan sederhana namun syarat makna, dengan struktur bangunan yang terintegrasi harmonis dengan alam sekitarnya. Satu hal yang paling menarik perhatian adalah banyaknya piring yang ditempel di bagian luar bangunan. Piring-piring keramik itu ialah hadiah pemberian dari raja-raja Tiongkok. Pada zaman itu, budaya menggunakan piring sebagai alat makan ialah pamali. Tetapi karena Raja Tabanan tidak ingin para tamu dari luar kerajaan sakit hati, hadiahnya ditolak. Maka para seniman menempelkan piringnya di dinding bangunan sebagai bukti kompromi dengan budaya luar. Poin khas bangunan di area Tandekan ini mencakup ornamen-ornamen khas Bali seperti ukiran kayu yang rumit dan motif hias yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan mitologi lokal. Setiap elemen bangunan memiliki makna mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat. Prinsip-prinsip arsitektur Nusantara yang terwujud pada bangunan di area Tandekan mencakup harmoni dengan alam, proporsi yang seimbang, dan penggunaan material alami. Bangunan-bangunan ini juga mengedepankan keberlanjutan dan keberagaman dalam penggunaan ruang. Selain daripada itu, prinsip arsitektur Nusantara yang terlihat di sini juga sebagai perekam pengetahuan dan pemikiran masyarakat pada zaman itu, di mana kehadiran simbol pada desain dan memiliki arti penting dalam kehidupan sosial budaya dan lingkungan masyarakat. Pengetahuan dan pemikiran ini selalu berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa bangunan pada area Tandekan ini memiliki karakteristik bongkar pasang. Hal ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, yang mencerminkan fleksibilitas dalam desain arsitektur Nusantara. Karena konstruksi bangunannya bersifat bongkar pasang, hal ini memudahkan bangunan untuk dipindah pada suatu saat. Semua kerangka bangunan kayu dirangkai di bawah
dan disetel satu persatu simpul sambungannya. Hal ini lazim karena pada zaman Majapahit masih banyaknya perang untuk mengakuisisi daerah-daerah di Bali. Maka dari itu, sistem bongkar pasang bangunan ini cocok pada masa itu. Material yang dominan digunakan dalam konstruksi bangunan pada area Tandakan ini adalah kayu. Penggunaan kayu ini bukan hanya sebagai elemen struktural, tetapi juga sebagai medium ekspresi seni melalui ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan juga pintu. Material kayu yang digunakan adalah kayu moja gaung, kayu jati, dan kayu cempaka. Kemudian, ciri khas arsitektur lainnya yang terdapat pada bangunan di area Tandakan ini adalah atap yang memiliki overstack, overhang atau teratasan yang menciptakan bayangan sekaligus melindungi bangunan dari sinar terik matahari dan hujan. Hal ini juga memberikan karakteristik estetis yang unik pada bangunan-bangunan tradisional tersebut. Dalam setiap detailnya, arsitektur Nusantara pada bangunan yang terletak di Puri Anom Tabanan ini mengajarkan kita tentang keberlanjutan, harmoni, keindahan sederhana, serta menghargai sesama manusia. Semoga film pendek ini telah membuka mata dan hati kita untuk lebih menghargai dan meresapi kekayaan arsitektur tradisional yang menjadi warisan tak ternilai bagi generasi-generasi mendatang. Mari lestarikan dan teruskan warisan ini agar tetap hidup dan berkembang dalam ragam cipta dan keindahan arsitektur Nusantara.